Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Solusi Berkelanjutan untuk Kemacetan di Jalan Rungkut di Kota Surabaya. Anggota kelompok 2. Yang pertama ada Ridwan Adi Rahmat Hidayatila dengan NIM akhir 385. Yang kedua ada Noviana Eka Widyastuti dengan NIM akhir 396. Yang ketiga ada Dea Oktaviana dengan NIM akhir 398. Yang keempat ada Tias Resti Nugraheni dengan NIM akhir 414. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia termasuk Surabaya. Salah satu daerah yang secara konsisten mengalami masalah kemacetan adalah di Jalan Rungkut. Karena pertumbuhan ekonomi cepat, infrastruktur jalan yang kurang memadai, transportasi publik yang tidak efisien, kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas, dan konsentrasi aktivitas industri, serta perkantoran di daerah tersebut. Pemerintah perlu melakukan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah, strategi yang lebih efektif dapat dilakukan untuk meningkatkan mobilitas dan mengurangi kemacetan bagi masyarakat Surabaya. Tujuan dan manfaat. 1. Mengetahui infrastruktur. Untuk mengetahui infrastruktur jalan di daerah Rungkut Surabaya agar dapat mengakomodasi volume kendaraan yang meningkat. 2. Mengetahui langkah efektif. Untuk mengetahui langkah yang efektif mengatasi peningkatan jumlah kendaraan yang bermotor di daerah Rungkut yang menjadi penyebab kemacetan. 3. Mengetahui strategi yang tepat. Untuk mengetahui strategi yang tepat, meningkatkan efisiensi transportasi publik di daerah Rungkut agar dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Penyebab permasalahan. Penyebab utama kemacetan lalu lintas di kawasan Rungkut Surabaya, khususnya pada simpang jalan raya Rungkut, terkait dengan kurang memadainya kapasitas jalan untuk menampung volume kendaraan dan singkatnya durasi lampu lalu lintas. Persimpangan ini merupakan perhentian 3 arah yang menghubungkan Rungkut kawasan industri Surabaya (CR) dengan kawasan pemukiman padat penduduk Rungkut sehingga sering terjadi kemacetan pada jam sibuk pada pagi dan sore hari. Studi menemukan bahwa volume lalu lintas di persimpangan lebih tinggi dari kapasitas jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Secara ringkas, penyebab utama kemacetan lalu lintas di kawasan Rungkut Surabaya adalah terkait dengan kapasitas jalan yang belum memadai, pendeknya durasi lalu lintas, dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang berkontribusi pada tingginya volume lalu lintas di persimpangan tersebut. Kebijakan publik yang sudah pernah dibuat. 1. Mengurangi kepadatan lalu lintas di Simpang 4 Jalan Rungkut Kidul. Dinas Perhubungan Surabaya kembali melakukan rekayasa lalu lintas. 2. Kepala Dinas Perhubungan Irfan Wahyu Derajat mengatakan untuk mendukung rekayasa lalu lintas Simpang 4, pihaknya menambah 1 lampu traffic light di Pasar Pahing yang mengarah ke CR dan Rungkut Kidul. 3. Mantan Kabid Halim di Sub Surabaya ini menambahkan pengendara dari Pasar Pahing juga diperbolehkan langsung belok kanan ke arah Kali Rungkut. 4. Rencana rekayasa lalu lintas Jember Ngawinan Ahmad Yani yang sebelumnya belum dioperasikan karena ada 1 box culvert yang belum disemen. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Persimpangan jalan yang kurang efektif akan memberikan tundaan yang lebih besar. Penyebab dari tundaan pada persimpangan jalan adalah lampu lalu lintas, rambu-rambu perintah berhenti, simpangan prioritas, berhenti dan beri jalan, penyeberangan jalan sebidang bagi pejalan kaki, dan persimpangan rel kereta api. Tiap-tiap persimpangan perlu manajemen khusus untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Peninjauan durasi lampu lalu lintas secara berkala, serta pembuatan flyover atau subway akan sangat berarti karena titik temu kendaraan dapat dihindari, sehingga kemacetan lalu lintas tidak terjadi. Kepadatan penduduk di Surabaya juga perlu diperhatikan dampaknya terhadap kemacetan lalu lintas. Meskipun kepadatan penduduk di Surabaya tinggi, tetapi tidak ada hubungan langsung antara kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyebab kemacetan berasal dari luar kawasan segmen jalan.
Selanjutnya yaitu alternatif kebijakan yang diusulkan. 1. Penambahan jalur KRL di Surabaya dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di kota Surabaya. Pembangunan jalur ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kota, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi dampak lingkungan, memperkuat konektivitas dan aksesibilitas ke berbagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Contoh penerapan kebijakan yaitu penambahan jalur KRL, kereta api komuter lain, sebagai solusi kemacetan di kota telah berhasil dalam mengurangi kemacetan jalanan. Peningkatan jalur KRL komuter lain di Jabodetabek seperti rel ganda di lintasan Cikarang Jatinegara dan jalur layang di lintasan Manggarai Jakarta telah membantu meningkatkan efisiensi transportasi publik dan mengurangi kemacetan di perlintasan KRL. Penambahan jalur KRL juga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan membina kota yang berkelanjutan. 2. Jalur layang untuk KRL dinilai lebih efektif dalam mencegah kemacetan dibandingkan pembangunan jembatan layang atau underpass di persimpangan rel. SSA, sistem satu arah, merupakan sistem manajemen lalu lintas yang diterapkan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di beberapa ruas jalan utama. SSA digunakan untuk mengatur penggunaan jalan agar lebih efisien dan mengurangi kemacetan. Untuk membantu mengurangi kemacetan, daerah Rungkut Surabaya, pemerintah harus mengoptimalkan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Contoh penerapan kebijakan ini yaitu Wali Kota Depok Muhammad Idris menegaskan, penerapan sistem satu arah terbukti efektif dan akan diteruskan sampai batas waktu yang tak ditentukan. SSA di Jalan Dewi Sartika, Nusantara, dan Arif Rahman Hakim sudah berlangsung sejak 29 Juli 2017. Selanjutnya yaitu jembatan layang atau flyover. Jembatan layang atau flyover adalah jalan yang dibangun tidak sebidang melayang menghindari daerah yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas, melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. Sistem jalan layang sangat efektif untuk mengatasi kemacetan, asal badan jalan tidak digunakan untuk parkir. Contoh penerapan kebijakan yaitu flyover Kopo Jalan Layang atau jembatan layang yang dibangun di Kota Bandung sebagai solusi kemacetan di persimpangan Kopo, Cibaduyut, dan Pasir Koja. Pembangunan flyover ini dimulai sejak bulan November 2020 dan selesai pada bulan September 2022. Jembatan layang ini dapat menampung sekitar 4.000 kendaraan per jam untuk kedua arahnya. Meminimalisir waktu perjalanan lebih singkat dengan adanya flyover Kopo, kemacetan di jalan raya dapat berkurang karena kendaraan lebih mudah bergerak dan tidak perlu menunggu di persimpangan. Kelompok kami menarik kesimpulan, analisis permasalahan mengidentifikasi bahwa solusi jangka panjang yang berkelanjutan masih perlu dikembangkan dan beberapa kebijakan diusulkan untuk menanggulangi masalah kemacetan. Seperti penambahan jalur KRL, pembangunan jalur layang untuk KRL, dan pembangunan jembatan layang untuk flyover. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi volume kendaraan di jalan raya, meningkatkan efisiensi transportasi publik, serta mengoptimalkan penggunaan ruang jalan. Dalam rangka mengatasi masalah kemacetan di daerah Rungkut Surabaya, diperlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang tepat dan efektif perlu didukung untuk meningkatkan mobilitas dan mengurangi beban kemacetan bagi masyarakat secara keseluruhan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.